Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 19 mata kuliah Pancasila yang hari ini akan menyampaikan hasil diskusi kami yang berbentuk makalah, yaitu dengan judul makalah Pengawalan Pancasila pada Arwah Adat Dayak Maanyan dengan dosen pengampu Dr. Fahrianur SIP MSI. Adapun anggota kelompok kami, yang pertama ada Ahmad Riyadi, yang kedua Dwi Anggreni Wulansari, yang ketiga Ersiska Krensesia Pretileluni Anggreni, yang keempat saya sendiri Haris Fadilah, dan yang kelima Nadia Rahma. Adapun latar belakang pengambilan judul makalah ini akan dijelaskan oleh Ersiska. Silakan. Nah, latar belakang dari makalah kami adalah Pancasila dan seluruh elemen masyarakat, tak terkecuali masyarakat adat Dayak. Banyak acara adat yang mengamalkan Pancasila. Pada makalah ini, kami akan mengulas tentang masyarakat adat, yaitu Dayak Maanyan. Masyarakat Dayak Maanyan memiliki segudang adat yang seharusnya dikenalkan ke masyarakat suku lain, bahkan luar negeri. Banyak suku lain yang melihat bagaimana proses arwah adat Dayak Maanyan berjalan, tetapi ada juga beberapa masyarakat suku lain yang melihat adat Dayak Maanyan yang berkata tidak pantas, yang tidak menunjukkan pengamalan Pancasila yang seharusnya. Sedangkan untuk rumusan masalah kami, yaitu tema yang diangkat yaitu penerapan Pancasila, sila pertama dan sila ketiga pada arwah adat Dayak Maanyan. Yang pertama, apa dampak positif dan negatif arwah adat Dayak Maanyan untuk dikenal masyarakat lain? Yang kedua, bagaimana suku lain menyikapi arwah adat Dayak Maanyan? Yang ketiga, apa yang menjadi daya tarik suku lain terhadap arwah adat Dayak Maanyan? Dan yang keempat, apa hubungan arwah adat Dayak Maanyan terhadap sila pertama? Dan yang terakhir, apa hubungannya arwah adat Dayak Maanyan terhadap sila ketiga? Selanjutnya, teman saya akan membahas tentang dampak positif dan negatif dari arwah adat Dayak Maanyan yang dijelaskan oleh Nadia Rahma. Baik, inilah dampak positif dan negatif sebuah budaya arwah adat Dayak Maanyan. Yang pertama, dampak positif. Pertama, ungkapan rasa syukur di mana manusia menyadari segala hal yang mereka miliki dan diperoleh dari alam bukanlah ciptaan manusia. Manusia hanya mengelola dan mengolah semuanya adalah berasal dari pencipta atau transenden, untuk itu perlu disyukuri. Yang kedua, selamatan atau pesta adat menyatakan bahwa apa yang mereka peroleh juga perlu dibagi kepada masyarakat atau lingkungan sosial mereka sebagai bentuk ungkapan terima kasih atas hubungan sosial yang harmonis. Yang ketiga, menjaga keharmonisan yang menekankan hubungan yang saling membantu, saling menghargai, dan menjaga kekerabatan yang tidak ingin terputus walau dimanapun berada. Keharmonisan ini tidak hanya untuk sesama manusia, tetapi juga dengan lingkungan sekitar. Terutama tradisi seperti arwah mengajarkan kepada generasi-generasi berikutnya untuk tetap menjaga keharmonisan tersebut. Selanjutnya ada dampak negatif. Dampak negatif dari arwah adat bagi orang yang tidak paham dengan arwah adat akan menganggap bahwa upacara ini tidak lazim, karena arwah adat sendiri biasanya diisi dengan kegiatan memuji leluhur dengan beragam cara, mulai dari cara membunuh hewan dengan cara yang tidak lazim, yakni dengan cara menombak hewan yang sedang diikat dan dijadikan sesajen persembahan kepada tumbuhan yang dianggap sebagai tempat tinggal leluhur mereka, atau bisa dibilang mereka memberi makan kepada kuburan para leluhur. Hal tersebut bisa berdampak buruk kepada masyarakat yang tidak biasa dengan adat Dayak, sehingga masyarakat yang melihat kejadian tersebut merasa bahwa kegiatan adat yang dilakukan sangatlah berbahaya. Pembahasan selanjutnya adalah bagaimana cara kita memandang sebuah adat yang akan disampaikan oleh Ahmad Riyadi. Oke, kali ini saya akan menjelaskan cara kita memandang sebuah adat. Masyarakat Indonesia pastinya tidak asing lagi dengan suatu adat dan budaya suatu suku. Sedari lahir, masyarakat Indonesia sudah menjadi bagian dari salah satu banyaknya suku yang ada di Indonesia. Sehingga bagaimana masyarakat hidup, bersosialisasi, dan berkegiatan sehari-hari sudah pasti diatur oleh suatu yang diajarkan oleh lingkungan tempat tinggal. Dan saya pun akan bahas daya tarik arwah adat Dayak Maanyan bagi suatu suku lain. 1. Baju adat Dayak. Setiap baju adat memiliki aturannya kepada pemakaiannya. Contohnya, bulu burung due ketika digunakan oleh perempuan yang harus pendek, berwarna hitam, dan ada juga warna putihnya. Sedangkan laki-laki menggunakan bulu burung due yang lebih panjang daripada perempuan dengan corak yang lebih mencolok. Setelah ini, 2 tari-tarian yang akan dijelaskan oleh Haris Fadilah. Selanjutnya yaitu ada tari-tarian yang menjadi
daya tarik masyarakat lain untuk melihat bagaimana sih pelaksanaan Aruh Adat Dayak Manyan ini. Pada Aruh Adat Dayak Manyan ini sangat identik dengan tari-tarian, yang mana tarian-tarian ini banyak sekali jenis dan kekhasannya sesuai dengan jenis tariannya masing-masing. Adapun tarian-tarian yang ada di suku Dayak Manyan ini yang saya sebutkan hanya beberapa. Yang pertama itu ada tari belogo, tari giring-giring, tari dadas, dan ada tarian bersyukur yang biasanya dipimpin oleh wadian. Lalu juga ada tari-tarian kreasi yang diiringi dengan syair-syair penuh makna dan puji-pujian serta menceritakan sebuah hal yang ditampilkan pada tarian-tarian tersebut. Setelah beberapa rangkaian acara telah terlaksana, tibalah hari puncak atau acara puncak, yang mana juga ini menjadi salah satu daya tarik masyarakat suku lain untuk melihat bagaimana sih keaslian dari adat suku Dayak Manyan. Saat acara puncak ini akan dipimpin oleh balian atau dukun. Balian akan membacakan syair-syair, dan syair-syair ini tidak sembarang orang bisa melantunkannya, hanya balian atau masyarakat yang dipercaya untuk memimpin pada para adat tersebut. Selain membacakan syair-syair, nanti juga akan diiringi dengan alat-alat musik seperti gong, gendang, dan gelang dadas yang dibunyikan secara harmonis untuk mengiringi tetua adat dan masyarakat mengelilingi angsak. Angsak ini adalah tempat sesaji yang akan dipersembahkan kepada leluhur, yang biasanya terdapat bahan-bahan makanan dan lain sebagainya, yang mana ini merupakan sebuah bentuk representatif dari rasa syukur masyarakat suku adat Dayak Manyan kepada Ranying Hatala Langit atau Tuhan Yang Maha Esa atas berkah yang telah diberikan ataupun rezeki yang telah diberikan oleh Tuhan mereka. Lalu apa sih hubungan Aruh Adat Dayak Manyan ini terhadap pengamalan sila pertama? Sejatinya pada Aruh Adat Dayak Manyan ini sangat identik dengan rasa syukur mereka atas pemberian Tuhan Yang Maha Esa. Biasanya kepercayaan mereka akan memberikan sesajen ataupun persembahan-persembahan lain kepada leluhurnya. Nantinya leluhur mereka ini akan menyampaikan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atau yang biasa disebut mereka Ranying Hatala Langit. Salah satu contoh kegiatan bersyukur atas pemberian Tuhan pada Aruh Adat ini yaitu mengelilingi angsak diiringi musik dan syair-syair dengan membawa persembahan yang dibawa oleh balian, diikuti oleh tetua adat dan masyarakat suku adat Dayak Manyan. Selanjutnya, apa sih hubungannya Aruh Adat Dayak Manyan ini terhadap sila ketiga? Secara universal, hubungan pelaksanaan Aruh Adat Dayak Manyan ini dengan sila ketiga adalah saat suku lain melihat Aruh Adat ini. Namun, suku lain tidak bisa menghargai adat dari suku Dayak Manyan. Biasanya sering kita temukan bahwasanya dalam pelaksanaan Aruh Adat Dayak Manyan ini terdapat hal yang memang belum pernah dilihat oleh suku lain, dan suku lain ini biasanya akan rawan untuk menjudge budaya dari suku adat Dayak Manyan ini. Hal inilah yang menjadi hubungan bagaimana sih pengamalan Pancasila, hal yang sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia pada Aruh Adat Dayak Manyan ketika orang dari suku lain melihatnya. Orang akan melihat aneh kenapa orang mengelilingi angsak atau yang tempat persembahan sebagai bentuk representatif mereka menyampaikan rasa syukur mereka kepada leluhurnya. Nah, juga namun jika masyarakat suku lain melihat dan berkata yang tidak baik di lokasi Aruh Adat Dayak ini, bisa didengar masyarakat Dayak Manyan dan menyebabkan perkelahian antar suku yang menjadi pemecah persatuan Indonesia. Sebagai baiknya kita sebagai masyarakat suku lain harus menghargai adat dari suku Dayak Manyan ini ketika kita datang ke Aruh Adat Dayak Manyan ini. Ketika hal yang baru kita lihat seharusnya kita tanyakan dan kita gali informasinya, bukan untuk dijudge atau dibilang bahwasanya adat itu aneh. Nah, dari penjelasan kami dari awal sampai akhir, ada yang namanya kesimpulan yang akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Bulan. Silakan. Jadi apa sih kesimpulan dari presentasi kami? Kesimpulannya, sebagai bagian dari bangsa Indonesia, sudah tentu kita harus menjunjung tinggi Pancasila sebagai dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, kita harus mampu menerapkan pengamalan Pancasila dalam berbagai aspek dalam kehidupan. Indonesia sendiri adalah negara yang memiliki banyak suku,
Namun dengan keberagaman budaya yang ada, masyarakat Indonesia masih tetap harus saling menghargai budaya dari suku lain. Sebagai anggota dari suatu suku pun, kita tetap diajarkan untuk menjunjung tinggi nilai-nilai yang tergandung dalam Pancasila, seperti nilai ketuhanan, nilai persatuan, dan kesatuan. Dengan mengamalkan nilai tersebut, kita dapat menjadikan Pancasila sebagai dasar yang mendasari kehidupan dalam suatu suku. Sekian presentasi kami hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.